Shalom. Shalom. Sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu masih ada dalam keadaan baik dan selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala anugerah yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman. Berfirmanlah pada kami Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini dari Mazmur 150 atau Mazmur pasal yang terakhir. Jika sudah menemukannya, saya akan membaca bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali kita bernafas, itu adalah sebuah anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Setiap hembusan nafas yang kita hirup, kita dapat merasakan keajaiban ciptaannya yang begitu sempurna. Seharusnya rasa syukur dan pujian kepada Allah senantiasa mengalir dari dalam hati kita seiring dengan setiap irama nafas yang kita hirup. Karena setiap detik hidup yang kita jalani adalah karunia dari Allah, dan setiap nafas yang kita ambil adalah bukti kasih sayangnya atas keberadaan kita. Selama kita bernafas, tak ada yang lebih pantas bagi kita selain memuji Allah dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, teman-teman semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan ini dengan tema selama kita bernafas layak memuji Allah. Sekali lagi, selama kita bernafas layak memuji Allah. Mengapa? Karena keperkasaan dan kebesarannya, seperti yang telah kita baca dari ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, ini bukan berarti kita memuji Tuhan karena Dia kaya, memiliki karir yang luar biasa dan lain-lain. Bukan seperti yang kita lihat di dunia ini, bahwa orang yang memiliki karir yang luar biasa, memiliki strata pendidikan yang tinggi, yang kaya, itu dipuji-puji dan dihormati. Akan tetapi kita memuji Tuhan karena Ia adalah pribadi yang benar-benar memiliki otoritas paling tinggi dan memegang kendali atas segala sesuatu. Hal ini mengingatkan atau menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada pribadi lain selain Allah yang layak atau patut mendapatkan pujian dari umatnya. Hanya Allah saja yang layak, yang patut
mendapatkan pujian dari umatnya atau dari kita sebagai manusia yang bernafas. Karena apa? Dia layak. Dia adalah satu-satunya pribadi yang bisa mendapatkan pujian dari umatnya. Dalam ayat 1 dan 2 juga memaparkan perasaan pemazmur, bahwa pemazmur merasa hormat, kagum dan syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, merasa terdorong untuk memuji Tuhan dengan penuh semangat dan kegembiraan, menggunakan segala cara yang dimilikinya. Pemazmur juga merasa terinspirasi dan tergerak untuk menghadirkan pujian yang terbaik bagi Allah, karena Allah layak menerima segala pujian dan penyembahan dari umatnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan kita pada masa ini? Apakah kita sama dengan pemazmur Daud? Apakah kita sama dengan jemaat-jemaat pada waktu itu? Saudara yang terkasih, tentunya kita memiliki perasaan dan pikiran yang sama. Akan tetapi, cara kita dalam memuji dan memuliakan Allah pasti berbeda. Memuji Allah tidak hanya melalui permainan musik dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Banyak cara untuk bisa kita memuji Allah. Di sini saya tidak menyebutkan satu persatu. Akan tetapi biarlah apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu menjadi hormat dan puji-pujian bagi Allah. Karena Ia adalah satu-satunya pribadi yang layak mendapatkan pujian dari umatnya. Biarkanlah apa yang menjadi pikiran dan perasaan Mazmur Daud menjadi dorongan dan motivasi bagi kita di masa kini juga untuk lebih giat memuji dan memuliakan Allah dengan apa yang bisa kita lakukan dan dengan apa yang kita miliki. Dalam ayat 1 dimulai dengan seruan yang begitu kuat. Pujilah Allah. Hal ini mengingatkan kita untuk memuji Tuhan di tempat kudusnya yang mengacu pada bait Allah, seperti yang tertulis dalam ayat 1. Itu mengacu pada bait Allah dan juga dalam cakrawala kekuatannya yang menunjukkan kekuasaannya atas seluruh alam semesta. Dalam ayat 2 juga mengajak kita untuk memuji Tuhan bukan hanya karena apa yang Dia lakukan, tetapi juga siapa Dia. Sebagai pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama dan pikirkanlah, siapakah Allah itu di dalam kehidupan saudara dan saya? Kebesaran dan kekuasaan Tuhan adalah alasan mengapa kita memuji Allah. Dari ayat 1 dan 2 juga mengingatkan kita tentang tujuan penciptaan, pembuatan dan penghirapan. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk menjalin persekutuan yang erat antara manusia dengan Allah. Hal ini sesuai dengan nubuatan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 yang mengisyaratkan bahwa Allah akan memperbaiki hubungan antara manusia meskipun ada kesalahan yang terjadi. Penggenapan dari nubuatan tersebut dapat kita temukan atau dapat kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 3
ayat 16, di mana Allah mengungkapkan kasih-Nya yang besar terhadap dunia, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Melalui karya penyelamatan Yesus Kristus, Allah menggenapi rencananya untuk mengembalikan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah, sehingga persekutuan yang lebih dalam dapat terjalin antara manusia dan penciptanya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, selagi kita masih bernafas, kita memuji Allah, karena Allah adalah sumber kehidupan dan segala kebaikan. Kita bersyukur atas setiap nafas yang Allah anugerahkan kepada kita. Biarlah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah dalam segala hal, dan biarlah setiap detik hidup kita menjadi pujian bagi Allah. Kita juga bersyukur atas karunia hidup yang Allah anugerahkan kepada kita. Setiap nafas yang kita hembuskan adalah kesempatan bagi kita untuk memuji dan memuliakan Allah. Kita harus bersorak-sorai dan bersukacita dalam memuji Allah, karena Ia layak menerima segala pujian dan kemuliaan dari segala yang bernapas. Mari kita lihat bagian yang kedua. Dengan apa kita memuji Allah? Sekali lagi, dengan apa kita memuji Allah? Dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima menjelaskan metode yang digunakan oleh jemaat pada kala itu untuk memberikan pujian kepada Allah. Apa metode yang disarankan dalam ayat-ayat tersebut yang melaluinya kita bisa memuji Allah? Dalam ayat 3 sampai 5 disebutkan beberapa metode seperti berikut: tiupan sangkakala, dengan gambus dan kecapi, dengan rebana dan tari-tarian, permainan kecapi dan seruling, dan dengan ceracap. Ini adalah metode yang disarankan kepada jemaat pada waktu itu, yang digunakan untuk menyatakan penghormatan dan ucapan syukur mereka kepada Allah, sebagaimana pikiran dan perasaan pemazmur dalam ayat-ayat tersebut, bahwa ia bisa memuji Allah dengan berbagai jenis musik, alat musik, dan tari-tarian, dengan penuh semangat, sukacita, kagum, dan gembira sebagai ungkapan syukur dan penghormatannya kepada Allah. Bagaimana dengan kita atau jemaat sendiri? Apakah kita sama? Tentunya dalam metode kita memuji Allah pasti berbeda. Kenapa? Di masa ini kita bisa memberikan pujian kepada Allah melalui banyak cara, antara lain seperti gitar, keyboard, piano, dan alat musik lainnya, untuk menyatakan rasa syukur dan penghormatan kita kepada Allah. Dari metode yang disarankan pada waktu itu atau pada kala itu, justru memberikan kesempatan bagi kita sebagai umat Tuhan di masa ini untuk mengekspresikan kekaguman dan pengaguman kita kepada Allah melalui musik dan alat musik yang beragam. Ini mencerminkan keindahan, keagungan, keagungan dalam memuji Tuhan dengan cara yang kreatif dan penuh semangat. Kita diizinkan dan diundang untuk memuji Tuhan dengan segala cara dan alat musik yang kita miliki. Tuhan senang dengan pujian dan penyembahan kita, dan kita diberi kebebasan untuk mengekspresikan cinta dan rasa syukur kita kepadanya dengan cara yang kreatif dan beragam.
Tarian, rebana, kecapi, dan gambus merupakan contoh alat musik yang digunakan dalam ayat-ayat tersebut. Namun kita juga dapat menggunakan alat musik lainnya, atau bahkan menggabungkan beberapa alat musik untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam ayat 3-5 menjelaskan atau mengingatkan kita tentang metode bagaimana kita memuji Allah dengan berbagai macam cara. Dan itu sebagai bentuk penghormatan dan ucapan syukur kita kepada Allah. Ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita, karena melalui metode atau cara tersebut kita diberi peluang, kesempatan, atau kita memiliki kebebasan untuk memuji Allah. Saudara yang terkasih di dalam, kita membayangkan seorang musisi yang memainkan musik dengan penuh gairah dan dedikasi. Setiap nada yang dimainkan adalah bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap Sang Pencipta. Demikian juga dengan kita. Setiap tarikan nafas kita seharusnya menjadi pujian bagi Allah. Memuji Tuhan itu diekspresikan dengan berbagai cara. Seperti yang disebutkan dari ayat 3-5. Akan tetapi perlu diingat bahwa isi pujian kita itu harus mengingatkan kita tentang karya Tuhan dengan manusia. Apa karya Allah dengan manusia? Sekalipun kita berdosa, Ia tetap mengasihi kita, Ia mengampuni dosa kita, Ia membebaskan kita dari hukuman dosa, bahkan disalibkan, mati, turun ke dalam neraka, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, demi menyelamatkan kita. Itu adalah karya Allah yang perlu kita ingat di dalam bagaimana cara kita mengekspresikan hati kepada Allah, mengekspresikan hati kita kepada Allah. Saudara yang terkasih, banyak sekali orang yang mengekspresikan hatinya kepada Allah dengan cara yang berbeda-beda. Seperti yang kita lihat di masa sekarang, di zaman sekarang, ada yang mengekspresikan hatinya dengan cara menangis, ada yang mengekspresikan hatinya dengan cara lompat-lompat, dengan musik yang nyeri. Akan tetapi saudara, ketika pujian kita atau bagaimana cara kita mengekspresikan hati kita tidak mengingat karya Allah di dalam kehidupan kita, sebagai pertanyaan bagi kita, apakah pujian kita itu berarti? Mau seperti apapun pujian kita, mau seperti apapun kita mengekspresikan hati kita, itu tidak mempengaruhi anugerah Allah atau kasih Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam, kita bersyukur karena Allah memberikan musik dan seni kepada kita sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan. Dengan segala jenis instrumen musik dan keindahan tarian, kita hendak memuji Tuhan seperti yang tercantum di dalam Mazmur pasal 50 ayat 3-5. Semua ciptaan digunakan untuk memuji Allah. Karena seperti yang tertulis dalam ayat yang lain, Allah, segala yang bernafas layak memuji